Check mic. Oke, pagi guys. Baik lagi hari ini eh, tanggal 14 Desember, hari Selasa 2021. Balik lagi dengan gua Amigo. Kita akan melanjutkan analisa market hari ini. Dimulai dengan dolar index. Seperti yang kita tahu, dolar index dolar berada di resisten weekly-nya. Kita tarik dari high di tahun 2020 bulan Maret ke low di Desember tanggal 28 tahun 2020. Kita sekarang berada di resisten 0,5. Itu mungkin ntar kayak gini ya. Ini kemungkinan dolar, jika dolar terus merangkak naik, maka aset-aset yang berhubung berpair dengan dolar tentunya kemungkinan akan melakukan biris atau penurunan. Kita deep dive lagi ke dalam, ke time frame yang lebih kecil. Kita lihat dari daily. Sebelum dia menyentuh resisten di 0,5 ini, dolar mempunyai eh, long trend series. Dimulai dari sini. Ini variasi ya. Kemungkinan dia mulai bisa dari sini. Dia bounce di 382 atau dia memulai ekstensinya dari sini. Jadi kita harus tetap lihat dari banyak sisi biar kita nggak salah. Dia bounce mencapai target. Setelah itu dolar mempunyai tradisional long series blast of target yang menghasilkan ekstensi, dan dolar masih mempertahankan support di 95,750. Jadi untuk sekarang belum ada eh, kelihatan tanda-tanda pelemahan dolar. Dia masih ranging di area support. Jika dolar bisa nge-bridge golden zone ekstensi ini, maka eh, kemungkinan dolar akan melakukan reversal. Sekarang ada variasi lagi untuk biar kita nggak salah. Bisa juga seperti ini, tradisional lagi. Jadi yang udah lebih pastinya, selama kita masih di atas 94,676 dolar, dolar masih bullish. Ini juga bisa ekstensi seperti ini. Jadi harusnya ini di tengah-tengah. Dolar masih kuat. Karena juga tanggal 14, tanggal 15 di Indonesia, kalau di US tanggal 14 sore nanti Fed mengadakan meeting pertemuan FOMC namanya. Mereka akan membahas soal tapering. Jadi itu penting banget. Entah mereka akan melakukan tapering secepatnya atau menundanya lagi. Kalau kalau mereka jadi melakukan tapering, itu bakal jadi bad news. Kemungkinan dolar akan terus tetap menguat, ngeblast short weekly-nya, dan market-market melakukan biris momentum atau ya ke bawah, bear market. Moving on to VIX. Seperti yang kita tahu, VIX merupakan lawan dari S&P 500. Jika VIX naik, S&P turun. Jika begitu juga sebaliknya, jika VIX turun, maka saham-saham Amerika atau S&P 500 naik. VIX sebelumnya sudah berada di resisten weekly-nya atau tahunannya. Bisa lihat, dia di reject, dan resisten yang tadi itu dikonfirm setelah dia ngeblast support di 0,5, bahkan 618. Sekarang squeeze kemungkinan akan melakukan squeezing ke atas untuk membuat short setup yang baru. Kita lihat ke daily. Jadi ini yang perlu diperhatiin. Kemungkinan dia bakal squeezing ke atas
Saat squeezing ini, market saham S&P, pokoknya saham-saham US akan melakukan retracement ke bawah harusnya. Jadi biris selama masih di bawah 26,86 dolar. Sebelum dia mencapai sini, dia mempunyai namanya short series ya. Kita loncat lagi deep brief ke 4 hour. Atau mungkin 1 hour. Ini 15 menit sebenarnya. 15 menit dia punya series. Yang pertama tradisional. Dia melanjutkan ekstensi. Saya lihat lanjut lagi. Ekstensi after ekstensi. Di sini dia front run 382. Sini juga berhasil. Kita ikutin terus sampai dia fail. Nah, di sini kemarin sempat fail ya. Tapi kalau kita tarik anchor yang dari sini, dari ekstensi yang sebelumnya, dia masih valid dan mencapai target. Maka selanjutnya resisten selanjutnya berada di 21 dan 22,07 dolar. Biris selama masih di bawah 22,07 dolar. Jika dia bisa nge-bridge ke atas, maka mungkin kita akan punya long series squeezing ke resisten yang lebih besar. Bisa dilihat ini sudah mulai membuat long series dia ya. Dia sudah ngebuat long series. Kalau digagal, kemungkinan dia bakal terus ke bawah. Masih bullish di atas 20,27 dolar. Moving on to SPX. SPX ini seperti kita tahu market indeks saham indeks dari 500 saham terbesar di US. Dia baru bounce dari daily supportnya. Sekarang kemungkinan membuat double top atau kita akan terus rally up. Sebelum kita menyentuh double top ini, kita mempunyai long series. Berhasil di trade, mencapai target. Dia ngebuat ekstensi lagi setelah itu, dan hampir mencapai targetnya. Mungkin ini front run target. Jadi selama dia masih di atas 0,618 ini, di atas 4.651 dolar, S&P bullish. Jika ini gagal, kemungkinan support yang selanjutnya ada di sini 4643, 4625 ini, atau dia akan melakukan full retracement. Ini merupakan zona buy. Kalau kalian nge-trade S&P, kalian bisa gunakan fix sebagai leading indicator kalian. Kemungkinan bakal nge-squeeze nih atas untuk lanjut ke bawah ke support yang lebih besar, atau mungkin bakal terus rally up. Ini cuma retest dari support. Mungkin dia cuma retest terus dia bakal lanjut rally up. Tergantung dari fix. Oke, moving on to BTC. BTC gue punya dua chart. Yang di CME dan di spot. Kayak kita pakai yang spot aja. Untuk market crypto, karena terlalu volatile ya, dan market capnya masih kecil, yang kurang respect sama teknikal, rawan manipulasi, gue disarankan sama mentor gue untuk gunain namanya log scale. Tapi bukan berarti yang non log nggak
nggak penting, dua-duanya penting, kita harus melihat dua kemungkinan. Kita mulai dari yang log scale. Log scale pada tanggal 14 Juni 2021 kita bounce di ekstensi support dan belum mencapai target yang berada di 93K, sekitar 94-93K. Setelah kita bounce ini, kita seharusnya punya long series untuk mencapai target ini ya. Lanjut ke daily. Series yang pertama, BTC nge-trade di 50% retracement, berhasil mencapai target. Sebelumnya dia udah respect sama ini, gagal sih ya, udah gagal, ekstensinya gagal, itu yang membuat harga ini jatuh. Tradisionalnya juga gagal, dan ini seharusnya menjadi support selanjutnya. Jadi selama masih di atas 40.187 dolar, BTC masih bullish. 40.637 dolar di atas golden zone long. Kalau ini gagal, kemungkinan supportnya lagi di mana? Mungkin dia bakal balik lagi ke support untuk nge-retest support yang extension. Kalau ini gagal, kita lihat ke time frame kecilnya. BTC lagi-lagi retest di support 46K. Memang kalau, dan jika ini memang berhasil dan kalian mungkin ada yang long di sini, ini merupakan resisten yang bisa dibilang potensi wave 2 kalau di Elliott wave 2 atau wave B. Jadi kalian mungkin yang mungkin ngelong di sini dan nanti berhasil dan mencapai resisten, kemungkinan saya sarankan kalian untuk taking profit sebagian atau mungkin ya tergantung resiko manajemen kalian, karena ini resisten yang sangat penting. Bisa dilihat ini banyak banget confluence-nya. Ini kalau ditarik trend line juga. Jadi ini resisten yang penting dan ini juga support yang penting. Kalau ini break, kemungkinan kita bakal retest lagi ke support di ekstensi daerah 30K sampai 25K. Di 25K kita juga punya gap di CME. Mungkin kita bakal ngefill gap yang sudah lama ditinggal itu, bisa jadi. Kalau secara non lock, BTC berada di long series juga. Kita udah nge-bridge, ini sebenarnya sudah gagal. Kalau dari technical algo, ini sudah gagal dan kemungkinan dia bakal nge-squeeze ke atas, sama kayak fix, nge-squeeze ke resisten di 55 sampai 58K dan bakal turun miris atau crypto winter. Jadi ini yang tadi gue bilang kenapa ini resisten yang perlu ditembus BTC jika memang ingin membuat ATH baru yang mungkin mentargetkan ya tadi 78 sampai 80K atau kalau dari lock sampai 90K. Bullish di atas 44K. Bingung tuh ETH, ETH. Hari weekly-nya salah ini ya. Oh, bukan. Dia berada di sama kayak BTC ekstensi, cuma dia ekstensi, dia bounce-nya di 382 kalau nggak salah ya, bahkan front rate-nya belum nyentuh 382, dia sudah naik mentargetkan 7K atau sekitar 8K. Ini kira-kira ini sebenarnya banyak variasi yang bisa kita tarik. Terus seperti ini juga bisa, targetnya juga sama 7K extending seperti ini. Kalau dari lock dari non lock,
ETH bagus sih kalau dari non lock, lebih gampang. Dia punya dia bounce dari 1,7K kemarin, mentargetkan 5,3K atau 5,4K, dan dia punya long series yang masih belum break. Ini tradisional series. Oke. Selama masih di atas 3,5K, ETH masih bullish, mentargetkan 5,4K. Dan kalau itu support ini gagal, support selanjutnya kemungkinan berada di 3,3K sampai 3K. Ini yang versi non locknya. Kalau yang locknya bullish selama masih di atas 3.343 dolar. Jika support ini gagal, kemungkinan support selanjutnya berada di 2,9K dan 2,5K. Bullish above, masih bullish di atas, dan dia nggak punya level resisten yang tertentu ya. Nggak ada, kalau gua pribadi gua nggak bakal nge-short ETH. Yang gua cari malah kesempatan untuk ngelong. Gua miss long di sini kemarin, nggak tahu bakal masuk lagi apa enggak. Ya kemungkinan kalau dia nyentuh support lagi, kalau gua pribadi gua ngelong lagi, ngelong kemungkinan di 3,5K, targetkan 5621. Itu kalau non lock 5,4K ya, sama targetnya dengan target weekly. Oke, kayaknya cukup itu aja. Semoga analisa hari ini membantu teman-teman untuk mengerti analisa algo, atau mungkin membantu teman-teman dalam tradingnya. Jika ada pertanyaan silakan tanya di Discord. Cukup sekian, terima kasih.